Hai guys, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kasus seorang oppa tampan yang pernah menjadi trending dalam sejarah Korea Selatan. Karena kan aksinya yang telah banyak membunuh wanita dan memanfaatkan ketampanannya ini guys untuk menggait para korban. Kira-kira gimana kejadian ini bisa terjadi ya guys? Yuk kita masuk ke jalur cerita. Cerita ini bermula pada suatu hari di mana Kang Ho Sun yang berkelahiran 10 Oktober 1969 ini masuk kerja seperti biasa melaksanakan kegiatan hariannya. Ia bekerja sebagai terapis pijat olahraga di Ansan. Lokasi tempat kerjanya ini berjarak sekitar 30 meter dari Seoul. Usai pulang dari kerja, tiba-tiba ia melihat seorang wanita muda berseragam sedang menelusuri jalan di malam hari itu. Dan tampaknya ia sedang menunggu angkutan umum. Mungkin dia mau pulang ke rumah kali ya guys. Oppa tampan yang saat itu berusia 40 tahun ini sigap mendekati wanita itu dan menawarkan tumpangan gratis kepadanya. Kira-kira percakapannya begini ya guys. Hei, kamu mau kemana? Kamu mau saya antar pulang? Berbahaya loh wanita malam-malam begini sendirian di sini. Tapi kalau tidak mau ya nggak apa-apa, saya pergi dulu ya. Tapi kamu hati-hati aja. Dengan trik yang digunakan oleh oppa itu, wanita ini pun tidak sempat berpikir dua kali. Di benaknya, tampaknya oppa ini selain tampan, dia juga baik hati. Lalu ia pun menyetujui apa yang menjadi tawaran si oppa. Di dalam perjalanan, oppa gatal pun mulai melancarkan aksinya dengan membawa si gadis remaja tersebut ke tempat sepi dan memperkaosnya. Kemudian dilanjutkan membunuh perempuan tersebut dengan mencekek leher korban dengan menggunakan stocking. Akhirnya si gadis tersebut seketika tewas di tempat. Oleh pelaku, jasad korban ini kemudian dibuang di hutan guys. Dengan perasaan terpuaskan dan tanpa berdosa, ia pun kembali ke kehidupan hariannya seperti biasa. Pada suatu ketika, pihak kepolisian pun menemukan jasad si korban mahasiswi itu guys. Lalu melakukan visum guna mencari siapa dalang dari perbuatan tersebut. Pada tahun 2009, saat oppa gatal dan sadis ini guys sedang melaksanakan rutinitas kerjanya sebagai tukang pijit, di saat itulah pihak kepolisian menangkap si oppa untuk diselidiki lebih lanjut terkait kematian mahasiswi yang jasadnya dibuang di hutan. Dalam penyelidikan tersebut terungkap bahwa si pelaku mengakui dialah orang yang menculik, memperkosa sekaligus membunuh si korban. Ternyata tidak hanya itu guys, penyidik mampu menemukan fakta baru bahwa ada banyak lagi korban-korban pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku ini. Kang Ho Sun, si oppa tampan tapi bejat ini guys, pada saat dilakukan interogasi mendalam telah mengakui membunuh mahasiswi tersebut dan 6 korban lainnya antara Desember 2006 dan November 2008. Berarti kurang lebih sekitar 2 tahun ya guys, aksi bejat ini sudah dilakukan oleh si pelaku pada pernyataannya saat itu. Ada fakta yang lebih menarik lagi nih guys, ternyata si pelaku ini juga membunuh bagian dari keluarganya sendiri, yaitu istri dan mertuanya. Keduanya dibunuh dengan cara membakar rumah yang mereka tempati. Jadi mereka ini ceritanya tinggal satu rumah ya guys. Motifnya itu sendiri demi mendapatkan uang asuransi jiwa mereka. Hal ini diketahui karena sebelumnya oppa sadis ini telah membeli polis asuransi jiwa. Namun ia sempat membantah pembunuhan ini. Total jumlah pembunuhan yang dilakukan oleh si oppa ini ternyata sudah mencapai 10 korban guys. Di antaranya
Satu mahasiswi berusia 21 tahun, dua korban keluarga dari si pelaku itu sendiri yaitu istri dan mertuanya, dan 7 orang lainnya ada yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan juga karyawan bar karaoke. Selain itu, Opa bejat ini guys sudah memiliki catatan kriminal sebelumnya yang mencakup pencurian, pelanggaran lainnya, dan pada Januari 2008 ia dituduh melakukan pemerkosaan. Akibat dari aksi bejat Kang Hosun yang diketahui sebagai Opa tampan namun bejat ini guys, atas perbuatannya dalam melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran, akhirnya pengadilan di Ansan menjatuhkan hukuman mati padanya pada tanggal 22 April 2009. Namun hingga kini kabarnya guys, ia pun masih menunggu waktu kapan dieksekusi. Sayangnya tidak banyak hal untuk diketahui mengenai latar belakang si pelaku ini guys, terkait kehidupan personalnya atau bagaimana kepribadian pelaku ini sebenarnya. Namun ada hal baru yang ditemukan mengenai kehidupan pelaku saat menjadi tahanan di penjara. Pelaku ini masih mampu bersikap arogan sesama narapidana, tidak tampak adanya penyesalan sama sekali dari sikapnya. Namun guys, hal itu tak berlangsung lama. Kang Hosun ini baru menyadari status di penjara setelah salah satu narapidana bernama Jeong Nam Gyu, yaitu seorang pembunuh berantai juga nih guys, yang dijatuhi hukuman mati itu bunuh diri karena bayang-bayang hukuman mati yang mengancamnya. Nah kan, baru nyaho ya guys, baru ada ketakutan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi guys, hati-hati ya di jalan kalau ada yang menawarkan tumpangan gratis, siapa tahu itu adalah psikopat. Akhir kata, tolong dibantu ya guys, klik subscribe, like, comment, and share agar channel ini mampu konsisten dan berkembang untuk menyajikan banyak cerita dari berbagai belahan dunia. Thanks guys, see you and bye-bye.